mendudukan tahta kerajaan Pajajaran pasca kepemimpinan Sri Paduka Maharaja atau Prabu Siliwangi. Tahta kekuasaan kerajaan silih berganti dan kerajaan Pajajaran pun mengalami penurunan di berbagai bidang. Akibat dari dua periode kepemimpinan di Pajajaran, yaitu pada masa Sang Ratu Dewata dan Ratu Sakti yang tidak mengelola kerajaan dengan baik, sehingga keadaan Pajajaran tidak sekuat pada masa kepemimpinan pendahulunya. Setelah masa kepemimpinan Ratu Sakti berakhir, tahta kerajaan dilanjutkan oleh putra beliau yaitu Prabu Nilakrendra. Pada masa kepemimpinan Prabu Nilakrendra, muncul kembali serangan ke pusat keraton Pajajaran. Serangan itu tidak lain datang dari pasukan khusus yang dibentuk oleh pasukan Banten. Pertempuran pun tak terelakkan antara pasukan khusus dari Banten dan pasukan Pajajaran. Pasukan khusus Banten menyerang secara gerilya dan perlahan menusuk ke jantung keraton Pakuan Pajajaran. Para punggawa dan kesatria Pakuan Pajajaran pun mulai mengerahkan pasukan elit pertahanan guna mempertahankan benteng keraton Pakuan Pajajaran agar tidak hancur dan dikuasai oleh pasukan Banten. Di tengah kemelut medan pertempuran, pasukan Banten semakin mengarah dan mendekat ke benteng pertahanan keraton Pakuan. Para kesatria dari kedua belah pihak saling adu kekuatan strategi dan ilmu kanuragan, sehingga korban di antara kedua pasukan pun berjatuhan. Ketika keadaan benteng pertahanan keraton Pakuan semakin genting, Prabu Nilakrendra berhasil meloloskan diri dan dikisahkan beliau melarikan diri ke tengah hutan dan meninggalkan keraton Pakuan Pajajaran. Sehingga pada saat itu keraton Pakuan Pajajaran dalam keadaan mengkhawatirkan tanpa adanya raja yang bertahta pada saat itu di istana. Namun dalam situasi ini, para petinggi keraton dan orang setia Pajajaran berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan keraton dari serangan pasukan Banten. Berkat kekuatan para punggawa elit dan soliditas pasukan perang Pakuan dan juga benteng pertahanan yang dibangun pada masa Prabu Siliwangi yang sangat tangguh, keraton Pakuan Pajajaran dapat diselamatkan. Setelah ditinggalkannya keraton Pakuan Pajajaran oleh Prabu Nilakrendra, Pakuan sudah tidak berfungsi lagi sebagai ibu kota Pajajaran. Sebagian penduduk termasuk para petinggi dan kerabat kerajaan pun melakukan pengungsian ke berbagai daerah. Dan satu-satunya pewaris tahta Pajajaran yaitu Sang Raga Mulya Surya Kencana, putra dari Prabu Nilakrendra, ikut dalam pengungsian tersebut. Sebagian lain dari para petinggi dan pasukan setia Pajajaran memilih bertahan di keraton Pakuan Pajajaran untuk mempertahankan keraton kerajaan. Itu mereka lakukan dengan dasar kecintaan sumpah setia terhadap kerajaan Pajajaran. Sementara itu, Prabu Ragamulya Surya Kencana dan beberapa pejabat kerajaan berusaha mendirikan kembali kejayaan kerajaan Pajajaran di wilayah barat, yaitu di daerah lereng Gunung Pulasari Pandeglang. Sebelumnya telah terjadi perjanjian damai antara kerajaan Pajajaran dan Cirebon di masa Prabu Surawisesa. Namun setelah dua kali serangan Banten gagal pada masa Sultan Maulana Hasanuddin, para tokoh penandatangan perdamaian antara Pajajaran dan Cirebon satu persatu wafat. Sepeninggal Sultan Maulana Hasanuddin, kepemimpinan Banten digantikan oleh sang putra yaitu Sultan Maulana Yusuf. Maulana Yusuf bukan termasuk dan tidak ada kepentingan di dalam perjanjian damai antara kerajaan Pajajaran dan Cirebon tersebut, sehingga ia tidak ada alasan untuk tidak melakukan penyerangan ke Pajajaran secara terbuka atas nama Keraton Banten. Di bawah kepemimpinan Sultan Maulana Yusuf, Banten mulai memperluas wilayah kekuasaan dan merencanakan untuk mulai menyerang Pakuan Pajajaran secara terbuka, karena kerajaan Pajajaran merupakan target utama untuk mengembangkan kekuatan dan pembangunan tahta Keraton Banten. Rencana penyerangan itu mendapatkan dukungan dari Cirebon. Serangan itu pun terjadi dan dilakukan secara besar-besaran, melibatkan beberapa pasukan elit Banten. Meskipun dalam keadaan terpuruk, pasukan Pajajaran masih mampu melayani serangan dahsyat pasukan Banten dan Cirebon. Soliditas pasukan dan benteng pertahanan Pajajaran yang sangat tangguh membuat pasukan Maulana Yusuf kesulitan dalam menaklukkan benteng Keraton Pakuan. Kehancuran pasukan Pajajaran dan jebolnya pertahanan benteng keraton
Menurut berbagai kisah, adanya pengkhianatan dari orang dalam keraton Pajajaran, sehingga ketika pertempuran berlangsung, benteng gerbang keraton dibuka dari dalam dan memberikan jalan masuk pasukan Banten. Dan akhirnya keraton Pakuan berhasil dikuasai pasukan Banten dan benteng pertahanan keraton hancur porak-poranda. Kerja keras dan upaya para punggawa dan pasukan perang Pajajaran dalam mempertahankan benteng pertahanan keraton berakhir sia-sia akibat pengkhianatan. Setelah berhasil menghancurkan keraton Pajajaran, Sultan Maulana Yusuf lalu melakukan penyerangan ke Pulau Sari, yaitu sisa kekuatan kerajaan Pajajaran yang dipimpin oleh Prabu Raga Mulia Surya Kencana. Serangan itu sangat dahsyat dilakukan dengan banyaknya jumlah pasukan perang dari Banten, yang tidak seimbang dengan pasukan Prabu Raga Mulia Surya Kencana. Sang Prabu terakhir Pajajaran pun gugur di dalam peperangan, dan disusul oleh para pengikut setianya setelah melawan sekuat tenaga dari gempuran pasukan Banten. Kemenangan pasukan Banten di Pulau Sari menandakan berakhirnya kekuasaan dan eksistensi kerajaan besar di tanah Sunda, yaitu Kerajaan Pajajaran.